Semangat pagi sahabat jejak sepatu planters di seluruh penjuru tanah air. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara-saudari semua, para relasi yang sudah memberikan voting sehingga kami bisa masuk dalam jajaran 110 orang tokoh kelapa sawit dalam rangka memperingati 110 tahun industri kelapa sawit di Indonesia. Ini merupakan suatu penghargaan yang luar biasa, sekalipun ada juga tanda tanya dalam hati kami, karena subscriber kami atau follower kami masih sekitar 2.100-an orang, namun bisa terpilih sebagai salah satu tokoh dengan posisi sebagai YouTuber sawit. Jadi sementara masih banyak teman-teman yang lain yang mempunyai follower puluhan ribu, tetapi entah apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Bapak Ibu sekalian dan juga Dewan Juri sehingga kami bisa masuk dalam jajaran tersebut. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan semoga konten-konten kami bermanfaat untuk perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Sebagaimana sebelum-sebelumnya, jejak sepatu planter hadir dengan kecapnya, yakni berbagi dan edukasi. Dengan secuil pengalaman dan sesuai pengetahuan yang kami miliki, kami ingin berbagi kepada semua insan kelapa sawit Indonesia demi perbaikan dan kemajuan serta keunggulan industri kelapa sawit Indonesia. Dan pada konten kali ini kami ingin berbagi tentang pemanfaatan produk sampingan dari pabrik kelapa sawit atau sering disebut mill by product sebagai pupuk atau pengganti pupuk ketika harga pupuk semakin melambung. Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir semua dari komponen tanaman kelapa sawit dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Memberikan manfaat bagi banyak orang, mulai dari batang, pelepah, lidi, dan yang paling utama tentunya adalah tandan atau buahnya. Saat ini banyak UMKM yang memanfaatkan bahan-bahan tersebut sebagai suatu unit bisnis untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan penghasilan dan kehidupan bagi banyak orang. Misalnya batang kelapa sawit bisa dijadikan sebagai bahan untuk furniture. Batang tersebut juga pada saat replanting saat ini sudah banyak yang memanfaatkannya untuk mengambil air atau kandungan nira yang ada di dalam batang tersebut dan kemudian diolah menjadi gula nira. Begitu juga dengan pelepah yang masih hijau dari hasil panen atau hasil pruning bisa diolah menjadi pakan ternak, di mana di beberapa perusahaan sudah dilakukan integrasi sapi dan tanaman kelapa sawit, di mana salah satu sumber pakannya adalah pelepah hijau dari tanaman kelapa sawit. Dan juga kita ketahui bahwa lidi juga merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang, karena itu masih dapat dimanfaatkan sebagai sapu lidi misalnya. Dan tak kalah penting, ada juga yang memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit untuk industri jamur, dan ada juga memanfaatkan limbah-limbah yang lain untuk memperbanyak maggot, di mana maggot tersebut dapat dijadikan pakan ikan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang penggunaan produk sampingan dari pabrik kelapa sawit. Sebagaimana kita ketahui, harga pupuk semakin melambung tinggi. Oleh karena itu, kita harus mencari dan menerapkan beberapa strategi yang baik, yang bermanfaat, sehingga tanaman kita tetap mendapat asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya,
walaupun harga pupuk semakin melambung tinggi. Jadi pada konten kali ini kami ingin menyampaikan tentang yang pertama, tandan kosong kelapa sawit. Yang kedua, abu boiler yang merupakan hasil dari pembakaran cangkang ataupun serat di PKS. Dan yang ketiga, solid atau sering disebut dekanter solid. Yang keempat, POME atau palm oil mill effluent atau sering juga disebut limbah cair pabrik kelapa sawit. Dan yang kelima, calyx atau kelopak-kelopak tanaman kelapa sawit. Setelah dianalisa, ternyata masing-masing dari komponen yang kami sebutkan tadi memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tanaman kelapa sawit. Hampir semua yang kami sebutkan tadi mengandung nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium. Dan semua itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi untuk tanaman kelapa sawit. Namun di dalam penerapannya tentunya kita harus memiliki beberapa pengetahuan dan pemahaman tentang kandungan nutrisinya dan juga tentang cara-cara aplikasinya. Karena harus kita jaga supaya lingkungan tidak tercemari dan juga supaya tidak terjadi hama atau penyakit lain akibat daripada kesalahan aplikasi. Secara umum, dosis aplikasi yang digunakan seperti apa? Yang pertama, untuk tandan kosong kelapa sawit atau sering kita singkat TANKOS. Rekomendasi yang umum digunakan adalah untuk tanah mineral sebesar 40 ton per hektar per tahun. Atau lebih kurang antara 280 sampai 300 kg per pokok per tahun. Sebaiknya diaplikasi sekali dalam 2 tahun. Jadi 1 tahun ini kita menggunakan tandan kosong, tahun depan menggunakan pupuk kimia. Begitu kira-kira bergantian ya, atau tergantung kepada ketersediaan dan kemampuan kita untuk mengaplikasinya. Untuk tanah pasir, dosisnya 60 ton per hektar per tahun. Dibagi atas 2 rotasi, yaitu 30 ton di semester pertama dan 30 ton di semester yang kedua. Tempat aplikasi untuk tanah pasir adalah pertama di antara pokok dan yang kedua di pinggir pasar pikul. Sementara untuk tanah mineral langsung di antar pokok. Untuk produk sampingan pabrik kelapa sawit yang kedua, yaitu dekanter solid atau solid. Dosisnya adalah 13,5 ton atau 14 ton per hektar per tahun atau sekitar 100 kg per pokok per tahun. Jadi ini diaplikasi juga di antara pokok. Untuk menghindari pencemaran lingkungan, ada baiknya dibuat rorak kecil, tetapi kalau tidak ada masalah lingkungan, dapat ditebar langsung di atas tanah. Untuk yang ketiga, yaitu abu boiler atau abu hasil pembakaran dari pabrik kelapa sawit. Ini juga dapat diaplikasi dengan dosis 100 kg per pokok per tahun, sama seperti solid tadi. Demikian juga dengan calyx atau kelopak-kelopak yang sudah dikumpulkan, itu juga dapat diaplikasi dengan dosis 100 kg per pokok per tahun. Dan tentunya sudah kita tahu semua tentang limbah cair pabrik kelapa sawit atau POME. Ini kalau menurut kami harus diaplikasi dengan 3 rotasi per tahun, yaitu 125 meter kubik per hektar per tahun. Jadi totalnya 375 meter kubik per hektar per tahun. Kenapa harus dibagi dengan 3 rotasi? Tujuannya adalah supaya ketersediaan air juga semakin terjamin. Karena setiap 4 bulan kita akan mengaplikasi ke tempat yang sama. Sehingga tidak semata-mata memberikan nutrisi, tetapi juga akan memberikan manfaat kelembapan tanah atau ketersediaan air bagi tanaman kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dari hasil
analisa yang sudah dilakukan, ternyata dengan dosis yang tadi, misalnya 40 ton per hektar per tahun tankos, itu setara dengan 3,8 kg urea per pokok per tahun, 0,65 kg RP per pokok per tahun, dan 8,5 kg MOP per pokok per tahun, dan 1,56 kg keserit per pokok per tahun. Sehingga dengan dosis 40 ton per hektar tadi itu sudah bisa mensubstitusi atau menggantikan penggunaan pupuk kimia. Tapi harus betul-betul diaplikasi pada semua pokok dan diaplikasi secara merata, satu lapis, supaya nanti tidak menjadi sarang Oryctes. Lalu bagaimana dengan solid? Solid ternyata mempunyai kandungan nitrogen yang tinggi. Sehingga dengan dosis aplikasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya, pemberian solid sebanyak 100 kg per pokok per tahun itu setara dengan 6 kg urea, 2,78 kg RP, 2,82 kg MOP, dan 2,4 kg keserit. Untuk abu boiler, ternyata abu boiler mempunyai kandungan nitrogen yang rendah. Itu bisa dipahami karena sudah terjadi pembakaran, di mana dengan dosis 100 kg per pokok per tahun, itu hanya memberikan urea sekitar 0,6 kg, 2,5 kg MOP, dan 3,3 kg keserit. Untuk fosfor belum dianalisa. Bagaimana dengan pome? Untuk pome ternyata dengan dosis yang kami sampaikan tadi itu setara dengan 1,8 kg urea per pokok per tahun, 0,6 kg RP per pokok per tahun, 8,1 kg MOP per pokok per tahun, dan 5 kg keserit per pokok per tahun. Jadi kandungannya cukup tinggi ini. Untuk kelopak atau kalik, sama juga dengan dosis solid tadi, itu ternyata dapat memberikan nutrisi sebesar 2,04 kg urea per pokok per tahun, 0,4 kg RP per pokok per tahun, dan 1,59 kg MOP per pokok per tahun, dan 1,1 kg keserit per pokok per tahun. Jadi sebenarnya jika semua bahan-bahan ini dimanfaatkan dengan baik, maka jika produksi TBS 24 ton per hektar per tahun dan diolah semua dengan baik sehingga menghasilkan produk sampingan pabrik kelapa sawit dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka bahan-bahan tadi bisa mengcover 2.353 hektar tanaman. Bisa di-cover oleh bahan-bahan organik tadi. Nah, bagaimanapun juga kita harus mencari cara-cara yang terbaik di dalam aplikasinya dan juga cara-cara yang terbaik supaya tidak mencemari lingkungan dan juga supaya tidak menyebabkan masalah baru seperti hama dan penyakit, terutama hama Oryctes atau kumbang tanduk yang disebabkan oleh kesalahan aplikasi bahan-bahan organik tadi. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan semoga ini menjadi peluang bagi kita untuk menerapkannya di lapangan sehingga pemikiran kita yang terkuras akibat harga pupuk yang semakin melambung tinggi dapat sedikit berkurang. Terima kasih. Salam jejak sepatu planters. Semangat pagi.